pemirsa, kini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut informasi utama pagi hari. Seorang pelajar di Natar, Lampung Selatan ditangkap polisi karena mengendarai motor di jalan tol Trans Sumatera. Harga kedelai naik lagi, produsen tahu dan tempe di Jati Agung, Lampung Selatan terancam bangkrut. Ratusan warga yang terjebak macet akibat jembatan ambles di Jalan Sumatera Lintas Barat, Pesisir Barat, menginap di pinggir jalan. Seorang pengendara motor yang tidak mengenakan helm terpergok masuk jalan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni Terbanggi Besar atau ruas Bakter Senin pagi. Pengendara motor di jalan tol ini pun direkam oleh sejumlah penumpang mobil yang melintas. Pengendara motor yang masuk jalan tol ini ditangkap polisi PJR Polda Lampung. Tersangka berinisial DP, berusia 17 tahun, seorang pelajar SMK di Natar, Lampung Selatan. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka DP masuk tol melalui gerbang tol Bakauheni Selatan tanpa kartu tol. Ia lolos dari gerbang tol dengan cara menempel di belakang truk yang masuk tol. DP rencananya akan pulang ke Natar, Lampung Selatan. Selain tidak mengenakan helm, tersangka dikategorikan melakukan pelanggaran berat karena tidak membawa STNK, SIM, dan motornya tidak dilengkapi plat nomor polisi. Kendaraan sepeda motor yang memasuki tol gerbang tol Bakauheni Selatan, sehingga kami melakukan penjaringan bekerjasama dengan patroli HK Tol Bakter. Setelah kami dapatkan dan kami cek, ternyata pengendaranya tidak memiliki SIM dan tidak dilengkapi dengan STNK. Motor yang dikendarai tersangka kini ditahan di Satuan Lalu Lintas Polda Lampung. Polisi menduga motor yang masuk jalan tol itu diduga hasil kejahatan. Sebab saat diinterogasi, motor tersebut diakuinya bukan milik orang tuanya, melainkan meminjam dari temannya di Bakauheni. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Seorang pemilik sanggar tari kuda lumping di Bandar Lampung ditangkap polisi karena diduga melecehkan anak laki-laki di bawah umur. Tersangka berpura-pura mengajari korban tari kuda lumping, lalu mengancam jika tidak menuruti keinginannya, korban tidak diperbolehkan ikut kegiatan kuda lumping lagi. Tersangka berinisial RS, pria lajang berusia 35 tahun, warga Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk mengetahui ada tidaknya korban lain. Ketahuan. Dan dulu begini, terduga melakukan asusila kepada sesama jenis berawal dari bujukan pelaku terhadap korban untuk melakukan tari kuda lumping di rumahnya. Setelah melakukan tari kuda lumping tersebut, program diancam kalau umpamanya tidak dilakukan, dia tidak mengajak lagi kuda lumping, sehingga korban melakukan pelecehan tersebut terhadap sesama jenis anak berumur 15 tahun. Polisi menyita barang bukti berupa pakaian korban dan hasil visum bukti kekerasan seksual korban dari rumah sakit. Atas perbuatannya, RS terancam lama tidak pentas kuda lumping karena harus mendekam di penjara dalam waktu yang lama. Polisi menjerat RS dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.
Apa sampai dalam? Ratusan bagan apung di perairan Teluk Lampung rusak akibat diterjang ombak tinggi. Sebagian bagan bahkan hancur dan roboh tidak dapat dipakai lagi untuk menangkap ikan di laut. Nelayan yang bagannya rusak diantaranya Bedu Remang dan Sumarno, warga Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Bagan mereka rusak dan kini telah ditarik ke pantai supaya kerusakan tidak bertambah parah. Sudah sekitar sebulan ini, para nelayan tak melaut karena bagannya rusak. Menurut mereka, ketinggian gelombang di tengah laut mencapai 3 meter disertai angin kencang. Karena iya banyak bulan kemarin ini sekitar 30-40 bagan hancur. Ini pada digeletak semua. Nggak bisa bangun lagi. Hancurnya kenapa, Pak Haji? Kena ombak. Nggak bisa dibangun lagi. Kalau nggak ada 20 juta, 25 juta nggak bisa jadi bagan lagi. Anginnya kencang benar. Sama namanya kan kalau angin itu kan galur itu jadi ini. Kalau udah kena galur pasti yang bagan-bagan yang udah kurang kuat mah pasti tumbang dia, jadi lumpuh lah. Sebagian yang nggak bisa didandan banyak, tapi yang masih bisa dioperasi masih bisa juga banyak. Sudah berapa? Selain tak dapat penghasilan, para nelayan bagan juga menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah. Perbaikan bagan diperkirakan mencapai 25 juta rupiah per unit. Para nelayan pun pasrah pada cuaca ekstrim yang melanda perairan Laut Lampung dan berharap dapat segera normal kembali. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Buaya masuk ke pemukiman, ini mungkin mau makan. Seekor buaya besar naik ke daratan dan mendekati kandang sapi di pinggir sungai desa Sudimoro Bangun, Kecamatan Uwai Semaka, Tanggamus, Senin siang. Kemunculan buaya ini menggegerkan warga sekitar. Berarti pindah ke belakang wae. Suramin, pemilik kandang sapi, mengatakan buaya sepanjang sekitar 3 meter itu berada di dekat kandang sejak Minggu malam. Buaya tak pergi sementara pemilik kandang sapi tak berani mengusirnya dari jarak dekat. Buaya ini diduga akan memangsa sapi milik Suramin. Sekitar kurang lebih ya lebih dari 3 meter lah. Kali ini? Ya sekitar ya mulai dari tadi malam. Aku pastikan tadi pagi itu emang benar-benar buaya. Kalau mindahin mungkin mengukur dari lahan ya kemungkinan sih enggak. Cuma jaga-jaga ya Mas ya? Jaga-jaga ya. Kalau malam juga kan aku kasih lampu. Ya. Warga desa Sudimoro Tanggamus tidak ketakutan karena buaya dari Sungai Uwai Semaka sering muncul. Buaya berukuran besar sering menampakkan diri di Sungai Uwai Semaka. Setelah rame-rame dia menghilang mungkin ke arah sini lagi karena sini kan di pinggir Sungai Semaka kan ada sungai kecil. Mungkin tadi warga tahu ada dua ekor tadi ada di sana itu. Terus ramai lagi kita datengin udah nggak ada lagi. Buaya muara di Sungai Uwai Semaka jumlahnya masih banyak. Pada tahun 2021 lalu, 4 warga yang sedang mandi dan mencuci pakaian di Sungai Uwai Semaka diserang buaya. Tarung. Pada September 2021 lalu, warga juga dihebohkan pertarungan buaya di Sungai Uwai Semaka. Bukannya ketakutan, warga justru menyorakinya dan merekamnya menggunakan kamera ponsel. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Gila buaya guys.